banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di sekitar kita itu banyak potensi yang sebenarnya perlu digali dan bisa menghasilkan cuan. Salah satunya adalah pohon pisang yang selama ini setelah ditebang pohonnya karena buahnya sudah diambil, maka pohon dan segala macam di dalamnya itu menjadi limbah. Nah, Mas Joko Hidayat ini seorang pengusaha muda yang kreatif dari Binangun, Kabupaten Cilacap, yang berupaya mengubah limbah menjadi berkah. Seperti apa limbah jadi berkah itu, nanti kita ketemu langsung dengan Mas Joko Hidayat selaku owner sekaligus pemilik dari JH Production yang memang memproduksi khusus keripik dari gedebuk pisang. Nah, seperti apa seluk-beluknya, nanti kita ketemu langsung dengan beliau yang sekarang menunggu kita di dalam. Oke, check it out bersama GNS Pro Cilacap. Oke, selamat siang sahabat GNS Pro Cilacap dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Mas Joko sedang memproduksi sebuah snack yang inovatif. Ternyata gedebuk pisang ini setelah dilakukan riset oleh Mas Joko, kemudian dengan berbagai percobaan, kemudian bisa diolah menjadi makanan atau cemilan yang boleh dikatakan ini spesial. Karena apa? Tadi saya cicipin ini rasanya sangat enak. Kita tanya-tanya dengan Mas Joko selaku pemilik usaha, dan di samping saya juga ada Mas Desmond dari Nias ini yang sedang bertamu di rumah Mas Joko. Produknya yang baru, yang baru adalah keripik batang pisang. Gimana ceritanya Mas Joko? Silakan diceritakan biar pemirsa tahu. Ya, ini bermula dari persoalan pandemi dan disitulah titik balik saya untuk berpikir bagaimana saya mengembalikan usaha-usaha saya yang dulu yang benar-benar hancur saat pandemi. Saya bertemu dengan seseorang dan seseorang itu di situ menyampaikan bahwa saya di Kalimantan batang pisang itu saya konsumsi. Nah di situ saya berpikir bisa dikonsumsi batang pisang. Akhirnya saya nyoba, saya bikin keripik, kok enak. Nah disitulah saya mulai berpikir, saya pergi ke Unsur, ke laboratorium biologi, ya, dan peternakan. Waktu itu saya ketemu dengan beliau, Bapak Eli. Di situ diuji coba, ya, melalui uji lab, hasilnya ternyata bermanfaat sekali dalam tubuh manusia. Akhirnya beliau merekomendasikan juga untuk menindaklanjuti ini di ITB untuk mendapatkan legalitas yang lebih, sertifikasi yang lebih dari kementerian, ya kan. Nah di sini akhirnya saya melihat ada satu peluang besar. Kenapa? Banyak teman-teman yang di luar itu belum mendapatkan sebuah pekerjaan. Disitulah saya tergerak hatinya untuk mengajak beberapa rekan untuk bekerja, ya, dengan harapan teman-teman ini mendapatkan satu peluang usaha penghasilan. Dan di situ mulai terbuka, saya mulai mengembangkan usaha ini dan alhamdulillah, ya, karena berkat Tuhan semuanya berjalan dengan bagus dan pasar sudah sampai ke Hongkong, ya. Karena ada beberapa teman dari luar negeri yang minta dikirim produk ini, dan ini satu hal yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Dari limbah, dari batang pisang yang dipotong tidak dipakai, akhirnya di situ muncul satu pemikiran, ternyata ini bisa bermanfaat. Dan kalau saya membaca beberapa literatur yang ada, ternyata zaman penjajahan Jepang itu banyak sekali orang-orang itu mengkonsumsi batang pisang untuk makan. Kenapa? Karena pada waktu itu makanan sangat sulit. Itu menjadi satu kekuatan saya untuk menambah produk ini sehingga bermanfaat. Ternyata produk ini diminati dari menengah, atas, dan bawah. Dan bersyukur ada beberapa teman yang saya bekerja. Saya merasakan ini satu kemurahan. Karena apa? Saya bisa membuat satu bentuk barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat bagi manusia.
Anda memproduksi ini tidak kaleng-kaleng lah ya. Artinya melalui uji lab, kemudian diuji oleh para ahli sampai di laboratorium makanan di UNSUD. Kira-kira ke depan planningnya seperti apa dan saat ini omsetnya berapa? Kita berbicara omset karena kami masih ada kekurangan beberapa mesin untuk mendukung produksi. Kami baru bisa mencapai satu harinya 50 sampai 40 tergantung dari cuaca. Pak ya, 50 pak. Kilo. Oh kilo ya? Kilo, 50 kilo. 50 kilo produk yang sudah jadi. Yang sudah jadi, sudah siap goreng gitu ya? Siap goreng. Tetapi kalau lagi tidak ada panas, kami hanya bisa memproduksi 20 sampai 30 kilo. Makanya saya berpikir bagaimana pemerintah daerah bisa membantu kami untuk bisa membuat oven, ya. Karena dengan oven tersebut akan mempermudah dan tidak dipengaruhi oleh cuaca. Itu yang pertama. Karena dengan banyaknya produk, saya melihat ternyata potensi anak bangsa yang belum mendapatkan pekerjaan ini bisa diberdayakan atau bisa semakin meningkat. Kami membutuhkan sales. Ya. Beberapa teman-teman yang tidak ada kerjaan, belum ada kerjaan, mereka pada menjadi seorang sales. Dan untuk produksi juga sangat banyak membutuhkan karyawan. Ini produk ini kami sedang mengurus untuk halal. Beberapa bukti-bukti yang mendukung bahwa produk ini memang layak dan kandungannya sangat banyak, Pak Sungkem. Itu bermanfaat bagi tubuh luar biasa. Mas Joko ini juga membina kemitraan dengan lingkungan, artinya pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan limbah tepung pisang ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya saya tanya sama Mas Desman ya, jauh-jauh dari Nias ini, dari Medan, karena tertarik dengan produknya. Jadi dikirimi sampel, nah beliau sekarang juga berada di sini. Kira-kira rasanya seperti apa tadi, Bang Desman? Sudah merasakan tadi kira-kira seperti apa ini? Kalau masalah rasa sih Pak itu sangat luar biasa. Jadi ada khasnya gitu. Beda dengan keripik-keripik yang lain. Kira-kira gimana nih Mas Desman? Prospeknya ke depan? Apakah nanti bisa dikembangkan di Nias juga dengan ide dari Cilacap? Wes jujur ya Pak, ini sebenarnya itu di daerah Nias itu, daerah saya terutama Sumatera Utara sana itu memang kalau masalah pisang banyak gitu. Itu bisa dikatakan itu salah satu pendapatan masyarakat setempat. Penghasil pisang di sana banyak. Jadi kebetulan di kampung saya itu ya di keluarga saya sendiri ya satu pickup per 2 minggu keluar pisangnya. Ya, tapi pohonnya itu dibuangi segitu aja. Jadi limbah di situ nggak bisa diolah. Jadi dengan saya mengetahui ini, jadi ini salah satu pengetahuan juga gitu. Saya sangat bersyukur dengan bisa bertemu dengan Pak Joko gitu. Jadi setidaknya bisa nambah ilmu Pak. Ya, jadi bisa dibawa ke sana nanti diberikan pencerahan. Akhirnya ternyata batang pisang yang selama ini kita sepelekan ternyata bisa diolah. Berpotensi sangat luar biasa. Oke, terakhir Mas Joko, harapannya ini terhadap dukungan dari pemerintah daerah, kira-kira apa yang diharapkan ini Mas? Yang kami harapkan satu, bagaimana pemasaran ini bisa dibantu melalui produk UMKM, melalui lembaga-lembaga yang lain, terutama yang dipimpin oleh pemerintah, sehingga ini bermanfaat. Karena perlu kami sampaikan Pak Sungkem, kalau kita melihat batang pisang itu ditebang dan itu busuk, dari pabrik kami bisa menerima 10.000 per batang pisang. Pun kami berharap ini bisa dibantu oleh pemerintah daerah maupun pusat. Nah, kami memiliki satu impian untuk bisa memiliki sebuah tempat untuk pengeringan produk sehingga tidak terganggu oleh cuaca. Dengan tidak terganggu oleh cuaca itu produksi banyak sehingga kesejahteraan teman-teman yang bekerja, karyawan itu juga semakin tinggi. Dan kami masih membutuhkan beberapa mesin supaya produk yang semi tradisional. Awalnya tradisional Pak Sungkem, karena harus ditumbuk. Tapi dengan modal sedikit kami mulai kredit untuk mesin itu dibantu teman, bayarnya bisa tempo. Akhirnya ada 2 mesin yang bisa mendukung dan produksinya yang awalnya hanya 10 kilo sekarang sehari bisa 50 kilo. Dan
saya berharap ada mesin, ada 4-5 mesin lagi sehingga menjadi produk yang besar, skalanya bisa nasional. Baik, ini bagus sekali, sebuah inspirasi yang luar biasa buat kita semuanya. Produk inovatif yang lahir khusus dari Cilacap. Nah, sehingga dengan inovasi dari Mas Joko Hidayat ini, selain ada pemberdayaan masyarakat di sini, ada peluang mendapatkan uang buat masyarakat sekitar, dan juga mengembangkan produk lokal asli Cilacap yang nantinya bisa dijual di level nasional maupun di internasional. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Kecamatan Kroya, saya Supono Wiranegara dari channel GNS Pro Cilacap untuk Anda semuanya. Selamat siang dan sukses selalu.